Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Semoga Allah menerima niat-niat kita yang mulia di dalam mempelajari Al-Quran ini, insya Allah. Apakah niat cinta kita terhadap Al-Quran, ya, apakah niat bukti keimanan kita terhadap penjelasan-penjelasan Al-Quran, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ya, semoga kita tidak pernah merasa bosan, merasa capek, ya, bahkan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan nikmat-nikmat surga yang dijelaskan oleh Allah untuk orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Ayat sebelumnya mengatakan ulaika muqarrabun fi jannatin na'im wallatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah taki'ina 'alaiha mutaqabilin. Terakhir kita membaca wahurun ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, kita semua memahami ayat-ayat ini disebut dengan nikmatun jasadiyah, ya, nikmat yang sifatnya fisik, ya. Yang di dunia ini semua orang menikmati apa yang disebut, ya, disebut di ayat-ayat ini, ya, nikmat minuman, ya. Walaupun minuman surga untuk as-sabiqun tentu lebih spesial, ya, nikmat buah-buahan, ya, nikmat apa, daging, ya, hurun ain, nikmat hurun ain, atau istilahnya nikmat seksual, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu ahli surga kekuatan seksualnya sama dengan 100 kali, ya, 100 kali ahli dunia melakukan hubungan badan. Itu mirip seperti siapa? Seperti Nabi Sulaiman, ya, ketika mengatakan malam ini saya akan mendatangi 100 istri saya, ya, dan semuanya akan hamil yang melahirkan bayi-bayi yang siap berjihad, ya. Ini menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa dari seorang nabi yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, ya. Kemudian di satu sisi menunjukkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi seorang Nabi Sulaiman, yang memang pasti ini mukjizat dari Allah. Tapi ibrah yang lain, ya, begitulah nanti Allah berikan nikmat
untuk ahlu surga ya. Tapi untuk Nabi Sulaiman kisahnya kata Rasulullah ternyata ya dari 100 istri itu yang hamil cuma 1. Yang 99 tidak ada yang hamil. Yang 1 pun ya, hamil dalam keadaan bayi yang tidak sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, kalau saja dia saat mengatakan akan saya datangi 100 istri saya mengatakan insya Allah, maka Allah akan mengabulkan. Karena dia lupa mengatakan insya Allah, maka Allah peringatkan. Ya. Walaupun kamu punya kekuatan, ternyata kamu nggak berhasil. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah ya pernah lupa mengatakan insya Allah. Ya. Karena apakah mau disebut kekurangan ya, kekurangan sekecil apapun dari seorang nabi itu pasti dengan cepat diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Jadi apa yang kita bahas kemarin disebut dengan nikmatun jasadiyah, ya. Nikmat yang sifatnya fisik. Ya. Ya. Walaupun biasanya kenikmatan fisik itu juga mengimbas kepada nikmat non fisik, ya, nikmat jiwa, nikmat rohani, ya. Ya, bukankah orang katanya suami istri yang hubungan badan itu mengeluarkan hormon kalau nggak salah endorfin ya, yang bisa menghasilkan suatu ketenangan batin ya. Ya itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya ya. Ataukah orang yang menikmati ya, layanan tertentu ya, apakah makan tertentu yang sangat dinikmati juga berdampak kepada kenikmatan ruhani ya. Sehingga orang yang asyik dengan satu makanan disebut dengan wisata kuliner. Ya, ini menunjukkan bahwa makan itu selain juga kenikmatan bagi fisik, kenikmatan rasa, juga kenikmatan batin. Ya. Nah, ayat selanjutnya berbunyi la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Ya. Mereka di surga itu tidak mendengar laghwan, ucapan-ucapan ataupun suara-suara yang tidak bermanfaat ya. Suara-suara yang mengganggu kenikmatan batin ya. Juga tidak mendengar ucapan-ucapan yang jelek yang mengandung dosa ya. Jadi dengan makna seperti ini jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya ingin menjelaskan lebih khusus tentang nikmat surga yang terkait dengan nikmat batin, nikmat ruhi. Yang biasanya nikmat ruhi ini ya di dunia ini tidak dirasakan oleh manusia, oleh seluruh manusia kecuali oleh orang beriman. Ya. Sebutlah di dunia ini tidak semua orang, bahkan orang beriman pun ya tidak semuanya menikmati mendengarkan misalnya lantunan tilawah misalnya. Ya.
apa dari YouTube, apa ya, dari download HP-nya misalnya, nggak semuanya ya. Ya, hanya orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah ya. Nah, itulah yang di dunia ini bisa menikmati ya. Ya, menikmati suara-suara yang bernada Al-Quran, yang bernada tausiah, ataupun kalau nasyid yang memberi semangat ya, mengingatkan diri akan nilai-nilai keimanan ya. Nah, hal-hal seperti itulah secara bahasa disebut lagwan ya, wala ta'fima ya. Ya. Di dunia yang menikmati suara-suara yang la lagwan ya, wala ta'fiman, hanyalah orang beriman ya. Nah, nanti di akhirat ya, Allah akan ulang lagi ya, sebagaimana kamu dulu di dunia ya selalu merawat telingamu ya, hanya untuk mendengar sesuatu yang positif, tidak yang lagwun, tidak yang takfim ya, maka Allah ingin mengulang di surga pun itulah yang kamu dengar ya. Jadi kira-kira yang disebut lagwun itu apa di sekitar kehidupan kita ya. Ya, secara umum apakah itu musik ya, ya. Bahkan mungkin juga nasyid bisa juga ya. Ya. Tapi kan boleh ya, musik nasyid memang boleh ya. Kalau musik masih ada perdebatan, tapi kalau nasyid kan sudah nggak ada perdebatan. Ya. Tapi bisa nggak jadi lagun? Ya bisa ya, kalau berlebihan. Karena segala yang mubah itu harus dibatasi. Apa saja ya, segala yang berhukum mubah itu harus dibatasi. Ya, makan mubah, tapi kalau makan lagi jadi lagu ya. Nah, misalnya olahraga, ya, olahraga mubah, tapi kalau ya berlebihan ya, maka bisa jadi lagu. Jadi istilahnya la manfa'ata lahu, disebut lahu itu ketika tidak menghasilkan manfaat ya. Beda dengan mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan sebuah tausiah, itu kan ada manfaat ya. Sedangkan di surat Al-Qasas, di surat Al-Mu'minun, orang beriman itu begitu besar penghargaannya terhadap waktu, laghu saja nggak mau, apalagi maksiat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi kalau yang mubah tapi kebanyakan disebut dengan laghun, ya apalagi maksiat. Ya. Berarti maksiat bisa menjadi laghun, ya. Laghun kelas kakap ya. Laghun tingkat tinggi orang maksiat ya. Yang mubah aja bisa merugikan paling tidak ya. Karena itu dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Sebaik-baik Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya ya. Maka misalnya gadget misalnya ya, ada kok ya, ada, tapi dalam
skala tertentu ya. Tapi kalau berjam-jam ya sibuk dengan gadgetnya, maka bisa jadi laghu ya. Tidak terlalu banyak memberi manfaat ya. Tapi bisa jadi ya dengan gadgetnya, tapi dalam rangka menghafal Quran misalnya, ya tentu nggak menjadi laghu ya, karena di medsos ada bacaan Al-Quran yang sifatnya hafalan ya. Misalnya satu halaman sama qori'nya dibaca 10 kali, jadi kita bisa mendengar berulang-ulang misalnya ya. Insya Allah tidak laghu ya. Sehingga orang yang seperti ini Allah ingin mengulang kembali ya, sebagaimana kamu di dunia dulu selalu menghindarkan dari laghun ya, maka di akhirat pun ya, kamu ya, juga akan terhindar dari laghun. Takfim artinya dosa, dari kata ithmun ya. Berarti takfim suara-suara yang menjerumuskan kepada dosa. Apakah suara yang membuat orang tidak berzikir kepada Allah, suara-suara yang menjerumuskan orang jadi berbuat sesuatu yang tidak baik, maka disebut dengan takfim ya. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan di dunia ini orang yang soleh ya, mungkin dia lagi berada di sebuah katakan tempat makan yang mewah ya, wah lezat ini lezat ya. Tapi di tempat makan itu ada sajian musik yang katakan tidak enak, tidak menghibur ya. Maka apa yang terjadi ya, maka bisa mengurangi kenikmatan makan itu. Bahkan orang bisa jadi mendingan nggak usah pakai musik lah ya, yang penting makannya lebih nikmat ya. Inilah yang dimaksud Allah di ayat ini, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Ya. Jadi menggambarkan kenikmatan batin ahlul jannah itu gimana sampai pendengarannya pun tidak terganggu oleh suara-suara yang jelek, yaitu suara yang bersifat laghwan dan yang bersifat takfiman. Illa qilan salaman salam. Jadi yang didengar apa? Yang didengar hanyalah salaman salama. Ya, secara terjemahan ucapan-ucapan yang baik gitu lah. Ya. Karena kata salam itu melambangkan segala sesuatu yang membahagiakan. Ya. Ya, karena itu surga disebut dengan Darussalam. Wallahu yad'u ila Darussalam. Ya. Ya. Ahli surga akan ditegur oleh Allah dengan salamun qaulan min rabbir rahim. Ya. Kemudian orang-orang yang dekat kepada Allah yang disebut dengan ibadur rahman, apabila dia diajak bertengkar istilahnya oleh orang lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam.
Jadi dia tidak melayani dengan kejahatan serupa, tapi dia layani dengan ya bahasa-bahasa yang baik. Jadi dengan penjelasan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Memang enggak ada suara-suara yang jelek, negatif, apalagi dosa. Yang ada adalah suara-suara yang membawa ketentraman, kebahagiaan, ya, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang positif-positif. Ya. Sehingga kalau tidak dijelaskan dengan ayat ini, illa qilan salaman salama, ya, maka terkesannya apa? Terpahaminya sepi berarti, nggak ada suara yang negatif, ya. Tapi juga nggak ada suara apa-apa, jadi sepi. Ya. Jadi yang ada adalah suara yang positif, suara yang indah, suara yang membawa kepada kenikmatan batin. Ya. Wallahu alam. Faktanya seperti apa, realitanya seperti apa? Apa sebuah bacaan Quran atau sebuah nyanyian ya, ahli surga, wallahu a'lam. Ya. Jelas ya, ucapannya mengandung salam. Ya. Sebagaimana Allah menyebut dirinya As-Salam. Ya. Masih ingat Asmaul Husna? Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal Malik Al-Quddus As-Salam. Ya. Allah menyebut dirinya As-Salam, artinya Allah selalu memberi kenikmatan, ya, keamanan kepada manusia. Atau begitu juga bermakna apa? As-Salam, bahwa Allah itu bersih dari segala kekurangan. Sehingga Allah menyebut dirinya As-Salam. Karena itu surga disebut dengan Darussalam. Allah yad'u ila Darussalam. Jadi masya'u ila siratal mustaqim. Para ulama juga membahas kenapa sih di sini harus diulang 2 kali, ila qilan salaman salama. Ya. Ya. Maka pemahamannya, ya, yang satu pernyataan, yang satu ucapan. Ya. Illa qilan salaman salam. Ya. Jadi ya, ini tujuannya bahasa, ya. Mungkin jamaah agak kurang paham, ya. Dikatakan illa qilan, ya, katanya ya, aslinya ini salamuna salama, ya. Ucapan baik kami adalah betul-betul kebaikan yang menjamin kenikmatan bagi ya, ahlul jannah itu sendiri. Ya. Ini membedakan seperti kalau bapak-bapak ibu baca ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, ya. Lamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun. Ya. Ini karena ini cerita tentang Nabi Ibrahim bersama malaikat, yang satunya fathah, yang satunya dhammah. Ya. Qalu salama qala salam. Ya. Begitu juga kalau kita baca surat Ad-Dariyat, ya. Ya. Surat Ad-Dariyat misalnya ayatnya berbunyi bagaimana, ya. Fi anfus Rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin
idh dakhalu alaihi faqalu salam. Qala salamun qaumum munkarun. Sama-sama, cuma di sini semacam ada pengulangan yang hampir berdekatan katanya, ya. Tapi ya, untuk salam ahlu surga diulang 2 kali untuk memberikan makna yang lebih berkualitas. Ya. Illa qilan salaman salam. Perlu kita ingat juga bahwa nikmat surga, dengan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, ya. Ini biasa kita baca di surat apa? Ya. Surat An-Naba, ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ya. Wah, di surga orang beriman tidak mendengarkan sesuatu yang laghu dan sesuatu yang kidzaba. Kidzaba artinya adalah suara atau kalimat-kalimat yang bohong, ya. Ya. Seperti orang mendengarkan satu pengumuman, ya, pengumuman nanti tidak akan ada kenaikan, ujungnya naik, ya. Ya, nanti akan ada jaminan ini, ternyata nggak ada. Pokoknya ya, masyarakat hanya mendengar sesuatu yang kebohongan terus. Ya. Itu kan sangat nggak enak ya di hati, ya. Apalagi keluar dari lembaga yang resmi, ya. Pengumuman bohong, janji bohong, ya. Akan beri solusi bohong, semua bohong. Itu nggak nyaman, ya. Sehingga Allah katakan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ya, bahwa nikmat surga seperti ini juga biasa kita baca di surat Maryam, ya. Di surat Maryam Allah Subhanahu wa taala katakan tilkal jannatul lati, Allah katakan jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib, innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salam. Tidak mendengarkan suara-suara yang bersifat lahu, tapi yang didengar hanyalah salam. Lahu, suara-suara yang enggak bermanfaat, yang mengganggu, ya. Salaman, suara-suara yang bermanfaat dan memberikan ketentraman. Itu di ayat berapa itu? Di ayat 62, ya, surat, ya. Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Ya. Maka Allah juga akan memberikan kenikmatan yang sifatnya fisik, ya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Bukratan wa 'ashiyya. Ya, salah satunya kenapa ini pakai pagi dan sore, ya, karena biasanya orang beriman di waktu pagi dan sore lah orang beriman itu biasa berzikir, ya. Ada istilahnya zikir pagi, ada zikir petang. Sehingga bukan berarti ini pengkhususan, ya. Tapi ada tambahan yang lebih istimewa pada waktu pagi dan sore dalam kehidupan orang-orang beriman, karena dulu di dunia dia selalu menghidupkan waktu pagi dan sore.
Maka jamaah rahimakumullah, sampai di ayat ini selesailah ya penjelasan tentang nikmat untuk apa? Untuk as-sabiqun as-sabiqun. Selanjutnya Allah menjelaskan tentang nikmat ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Artinya sama dengan ashabul maimanah di awal ayat. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Untuk istilah orang yang ahlul jannah ya, dalam arti ya, kelas yang di bawah daripada as-sabiqun as-sabiqun. Ya, para ulama juga menjelaskan kenapa sih Allah nggak menyebut sama saja ya. Kan di awal sebut maimanah ya. Kemudian disebut selanjutnya disebut ashabul yamin ya. Para ulama mengatakan littafannun. Jadi tinjauannya bahasa ya. Tafannun jadi untuk keindahan bahasa ya. Al-Quran ya, dalam bahasa Arab sebuah kata itu memang bisa bervariasi ya. Maksudnya sama. Ashabul maimanah wa ashabul yamin ya. Selanjutnya ahli surga yang diistilahkan dengan ashabul yamin ya. Yang dimaksud dengan ashabul yamin, ashabul yamin. Ya. Kalau di Ar-Rahman malah nggak diistilahkan ya. Tapi yang dimaksud juga ashabul yamin. Ya. Ya, jadi kalau di Ar-Rahman kita membaca sebuah nikmat surga yang sangat istimewa. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan dan seterusnya. Setelah selesai al-jazaa'ul ihsani ilal ihsan, kemudian wa min dunihima jannatan. Selain di atas itu ada dua surga juga. Siapa min dunihima? Ya, ini orang-orang yang di bawah kenikmatan yang di atas. Kenikmatan orang-orang yang liman khofa. Istilahnya di sini cuma wa min dunihima. Yang maksud juga ashabul yamin. Ya, di satu sisi ya namanya ahlu surga ya, jangankan ya, menjadi ashabul yamin ya. Kan ada Rasulullah mengatakan adna ahlul jannah ya. Orang yang paling rendah tingkatannya di surga yaitu orang yang masuk surganya paling terakhir ya. Yang terendah saja tetap memberi kenikmatan, kemuliaan dibanding dengan menjadi ahlun nar. Ya. Bagaimana dengan penjelasan as-sabiqun? Bagaimana dengan penjelasan firdaus? Ya, tentu harus memberi pemahaman. Jadikanlah cita-citamu itu surga yang tertinggi. Adapun nanti kenyataannya di pertengahan atau paling rendah, insya Allah itu tetap membawa kenikmatan yang luar biasa. Ya, memang Allah sejak di dunia membagi orang-orang beriman
itu bertingkat-tingkat dari segi amalnya ya. Ada istilah zalimun li nafsihi, ada istilah muqtasid, ada istilah sabiqun bil khairat, hafiz 32. Ya begitulah nanti di surga juga berkelas-kelas ya. Ahlul dunia aja berkelas-kelas ya. Naik pesawat, ada istilah ekonomi, ada istilah bisnis, ada istilah eksekutif. Yang yang masuk hotel juga demikian ya, ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Maka begitulah seharusnya. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala juga membagi manusia sesuai dengan amal-amalnya ya. Allah katakan di surat Al-An'am walikullin darajatun mimma amilu ya. Dan setiap manusia itu sesuai dengan derajat-derajatnya dari apa yang sudah dilakukan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak mungkin salah membuat penilaian ya. Seharusnya nilainya 10 ditulis 5 itu enggak mungkin Allah lakukan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan bobot-bobot amalnya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Mereka akan menikmati pohon sidir. Ya. Pohon sidir. Ya. Pohon sidir itu biasanya ada duri-durinya kayak pohon jeruk gitu ya. Tapi untuk pohon sidir di surga makhdud. Makhdud itu sudah dihilangkan ya. Apa? Ya. Sudah dihilangkan duri-durinya ya. Sehingga tidak mengganggu orang-orang yang ingin menikmati pohon. Ya. Ya, para ulama juga memberi pembahasan tentang sidir. Ya walaupun mungkin kita nggak terlalu akrab dengan pohon sidir ya. Jadi pohon sidir ini biasanya ternikmati dari segi kerindangannya. Ya. Kemudian ternikmati dari manfaat daunnya. Daunnya itu kalau zaman dahulu itu berfungsi seperti zaman sekarang itu ibaratnya sabun ya. Jadi sabun alami tanpa bahan kimia. Jadi kalau daunnya itu dibecek di seember air maka air itu bisa bermanfaat untuk menghilangkan bau badan bahkan racun-racun yang ada dalam badan. Begitu penjelasan. Bahkan juga sidir itu bermanfaat untuk pengobatan tertentu, herba tertentu, apakah seperti orang yang lagi apakah mencret misalnya ishal ya. Juga menggunakan pohon sidir ya. Di kitab-kitab fikih zaman dahulu ya, ada kata sidir ya. Biasanya di bab apa itu? Di bab jenazah ya. Sunnah dalam memandikan jenazah ya. Airnya dicampur dengan sidir. Tentu zaman dahulu seperti itu. Ya, sekarang sudah terwakili oleh sabun
Tapi kalau mau boleh saja. Jadi sidir itu pohon yang sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Sehingga Allah inginkan ya, salah satu nikmat ahli surga itu ya, kehidupannya dinaungi oleh banyak pohon sidir. Kata sidir itu juga bisa antum baca di surat Saba. Ya. Jadi setelah penduduk Saba itu bermaksiat, Allah kirim banjir. Ya. Pohon-pohon yang tadinya berbuah, ya, dirubah dengan pohon-pohon yang buahnya sepet, ya, sepet dan tidak layak dimakan. Begitu juga pohon sidir. Di surat Saba ayat berapa itu? Ya. Ayat 16 ya. Surat Saba 16 fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Ya. Jadi pohon-pohon yang memberi kenikmatan banyak itu dihilangkan semua oleh Allah, diganti pohon-pohon yang dengan kenikmatan sedikit. Ini menunjukkan seminim-minimnya pohon itu tetap bermanfaat gitu ya. Syai'im min sidrin qalil. Jadi pohonnya sidir tapi dengan tumbuh sedikit ya, enggak banyak, enggak lebat. Seminim-minimnya pohon itu bermanfaat untuk menambah oksigen ya. Sehingga nikmat pepohonan sering diulang oleh Al-Qur'an. Apakah dengan kalimat jannatin alfafa, ya. Apakah dengan kalimat wahada'iqa ghulba, ya. Maka di Al-Waqi'ah ini langsung dijelaskan ya, jenis pohonnya. Ya, fi sidrin qalil, ya, fi sidrin makhdud. Juga diberi kenikmatan pohon dalam bentuk falah. Ya. Ya, bahasa Arab di dalam menjelaskan falah itu memang macam-macam ya. Tapi yang paling populer falah itu artinya pisang ya. Yang kalau belajar bahasa Arab pasti tahu tuh pisang itu biasanya apa? Mauzun ya. Saya bertanya-tanya kenapa sih nggak diistilahkan mauzun saja, tapi Allah istilahkan falah ya. Ternyata memang falah itu bagi bangsa Arab bisa dimaksudkan pohon pisang ya, bisa dimaksudkan ada pohon yang lain yang juga sama namanya falah ya. Pohonnya itu disukai oleh tawon ya, untuk bersarang di situ ya. Sehingga kalau di Arab itu ada istilah asal falah ya, madu falah ya. Yaitu madu yang dihasilkan dari tawon-tawon yang membuat sarang di pohon falah ya. Ibarat kita ada istilah madu lengkeng ya. Madu lengkeng. Kenapa ada istilah madu lengkeng ya? Karena tawonnya senang ya bikin sarang di pohon lengkeng. Jadi dipilih kata falah ya memang supaya
terpahami dengan ganda. Orang Arab menyebut talah itu pisang, ya, yang memang terkenal dengan manfaat-manfaatnya. Ya, silahkan belajar itu luar biasa. Allah menjadikan manfaat pisang bagi manusia. Apakah pohon yang lain diistilahkan dengan talah, ya. Atau kalau zaman sekarang bisa ada istilah talhun Sudani, ya. Pohon talah yang biasa tumbuh di negeri Sudan. Maka pohon pisangnya atau pisang-pisangnya mendut, tersusun dengan rapi, ya, memberi daya tarik tersendiri, ya, bagi yang ingin menikmatinya. Ya. Tentu tidak disebut mandud. Ada pisang misalnya 10, ya. Ya. Pisang 10 tapi udah terpisah semua dari bonggolnya, ya, berantakan gitu, ya. Tentu tidak menarik untuk dinikmati karena tidak mamdud. Sedangkan pisang yang mamdud itu pisang yang masih rapi di dalam bonggolnya itu, ya, yang kita menyebut istilahnya satu sisir, ya. Pisang satu sisir itu kan indah, yang disebut dengan mamdud. Tapi kalau sudah terpotong-potong dari, ya, terlepas dari bonggolnya itu namanya nggak mandut lagi, ya. Sehingga tidak menarik untuk dinikmati. Talhim mandud wa dhillim mamdud. Juga mendapat kenikmatan berbagai macam pohon. Nggak disebut pohonnya apa. Ya. Yang penting pohon yang memberi naungan. Wa dhillim mamdud. Kita perhatikan manusia di dunia selalu memperhatikan penambahan pohon-pohon yang rindang sebanyak mungkin, ya. Ya, penjajah di negeri ini, ya, punya kenangan yang disebut dengan kebun raya. Ada kebun raya Bogor, ada kebun raya Cibodas, ada kebun raya Purwodadi, ya. Maka siapa yang senang dengan pepohonan, ya, pasti menikmati berada di kebun raya. Karena kebun raya itu cenderung memiliki dhillim mamdud, ya. Ya, pohon yang sangat besar, pohon tertulis di situ usianya sudah 200 tahun, ya. Tentu memiliki batang yang diameternya bisa sampai 1 meter, ya. Tentu sangat indah untuk dilihat, ya. Oleh karena itu Al-Quran juga mengangkat kenikmatan yang biasa dinikmati oleh manusia, ya, yaitu pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang rindang. Begitu juga kenikmatan air, ma'im maskub. Apakah maskub dalam arti maskub asalnya tertuang, ya. Apakah maskub tertuang dalam arti, ya, kapan dibutuhkan air, maka air itu tersedia sudah tertuang di gelas-gelas yang ada. Apakah berarti air yang tertuang seperti air terjun? Wallahu a'lam. Yang jelas surga memang, ya, identik dengan kenikmatan air, ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan misalnya fi jannati wa uyun. Allah katakan fihi ma ainani tajriyan. Allah katakan mudahammatan. Itu semua menjelaskan tentang nikmat air, ya. Atau kalau mudahammatan mirip dengan makna fi dhillim mamdud, ya. Atau yang nikmat air disebut dengan fihi ma ainani naddakhatan. Air yang mengalir, gitu, ya.
Demikian jamaah rahimakumullah, ya, kaji kita surat Al-Waqiah ini yang sesungguhnya ya, secara terjemahan sudah cukup memberi informasi, ya. Tapi karena kita berada dalam kajian tafsir, maka perlu pemahaman-pemahaman yang lebih dalam dari sekedar terjemahan. Artinya ini sebagai jawaban terhadap kalau nikmat surga aja kalau dibahas bisa sejam sendiri, cuma beberapa poin ya. Kasihan sekali ya yang tidak mengkaji, ya. Apakah berarti mereka istilahnya tidak bisa memahami ayat-ayat? Tentu bisa. Karena Allah sudah jadikan penjelasan Al-Quran itu lil awami wal ulama, bagi yang awam, bagi yang ulama. Bagi yang nggak mau mengkaji, bagi yang mengkaji. Tentunya dengan porsi yang beda. Yang mengkaji dapat segini, yang nggak mengkaji dapat ya sesuai dengan apa yang ada dalam terjemahan. Itulah insya Allah hakikat dalam memahami Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Suaranya. Assalamualaikum Pak Oji. Mana Pak Oji? Tapi silakan kalau ada yang mau tanya langsung sama Gurunda. Raisan, angkat tangan. Atau boleh di chat. Tapi mungkin tidak ada lagi Gurunda, mohon diperkenan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Gurunda. Baik, sudah kita sama-sama catat ya, banyak kenikmatan-kenikmatan surgawi yang akan kita dapatkan insya Allah, ya. Sehingga kita terus akan bersemangat ngikutin kajian Fiqh Al-Quran, tafsir surat Al-Waqiah sampai selesai. Ya, semoga saja Allah tetap memberikan kita keberkahan dalam mengikuti kajian tersebut insya Allah. Tapi dari kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa qunnatul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah.